Nama saya Wang Tantan, dosen bahasa Indonesia di Universitas Bahasa-Bahasa Asing Beijing yang berpengalaman selama 15 tahun. Saya telah menyaksikan banyak hasil dari pertukaran budaya antara Tiongkok dan Indonesia. Mungkin teman-teman di Indonesia begitu penasaran seperti apa pandangan orang Tiongkok tentang Indonesia, kenapa mereka belajar bahasa Indonesia, dan bagaimana saya bisa jadi seorang dosen bahasa Indonesia. Mari ikuti cerita saya, karena saya yakin Anda akan menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Universitas Bahasa-Bahasa Asing Beijing adalah salah satu universitas bersejarah lama di Tiongkok yang dijuluki sebagai kampus tempat lahirnya diplomat dengan jumlah jurusan bahasa asing terbanyak di Tiongkok. Beberapa duta besar Tiongkok untuk Indonesia yang Anda kenal seperti Duta Besar Lan Lijun, Zhang Qiyue, dan Liu Jianchao adalah alumni kami. Jurusan bahasa Indonesia di sini telah berdiri selama 62 tahun dan merupakan salah satu yang paling terpercaya dalam pengajaran bahasa Indonesia di Tiongkok. Nah, inilah kantor saya. Di sini ada rak buku. Nah, lihat di dalamnya banyak buku yang udah lama. Di sini ada banyak unsur Indonesia. Nah, lihat ini gambarnya, gambar barongsai dari suku Bali. Terus di bawah sini ada wayang kulit. Nah, santai saja duduk sini dan mau mulai kerja. Saya telah mengunjungi Indonesia banyak kali dan pernah belajar S2 di sana. Setelah saya jadi dosen di sini, satu pertanyaan sering saya pikirkan, yaitu apakah pengajaran bahasa itu hanya mengajar keterampilan, misalnya menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan menerjemah. Mengingat pengalaman saya di Indonesia, jawabannya pasti bukan. Nah, belajar bahasa itu hanya seperti wadah untuk pembawa budaya. Jadi bahasa dan budaya pasti perlu diajari, tetapi yang lebih penting lagi adalah pemahaman bagi budaya Indonesia. Jadi saya harap saya bisa mengajar mahasiswa saya bukan hanya keterampilan bahasa, tetapi juga pola pikir lintas budaya, supaya mereka bisa lebih mengenal, memahami, menghormati dan mencintai budaya Indonesia. Setelah mereka lulus dari kampus dan masuk ke ruang kerja, mereka bisa menjadi duta besar persahabatan antara Tiongkok dan Indonesia. Mereka juga bisa memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat Tiongkok dan sebaliknya mengenalkan budaya Tiongkok kepada teman-teman di Indonesia. Pengalaman yang paling berpengaruh bagi saya adalah saya belajar di Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia selama 2 tahun. Saya menyelesaikan studi linguistik terapan dan meraih gelar magister. Saya bisa katakan periode itu adalah pengalaman yang paling berharga dalam perjalanan saya di bidang pembelajaran dan penelitian bahasa Indonesia. Lebih penting lagi, saya bertemu banyak teman dan dosen baik, setiap hari berbincang-bincang dengan teman-teman Indonesia, membahas tentang Tiongkok dan Indonesia. Misalnya waktu itu saya S2 di Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY. Nah, pertama kali saya ikut kelas di S2, saya merasa sangat bingung karena bahasa saya belum lancar waktu itu, dan kalau dosen-dosen di kelas biasanya mereka omongnya cepat dan saya harus dengar teliti supaya bisa lebih banyak paham apa yang mereka bicara. Jadi saya tidak sempat untuk mencatat catatan. Nah, setelah kuliah akan saya pinjam buku catatan dari teman-teman sekelas. Tapi setelah saya baca tulisan mereka akan langsung tambah bingung lagi karena ya pastilah mereka lokal Indonesia. Jadi tulisannya sangat cepat.
Jadi saya merasa, waduh, bagaimana nih bisa saya nanti mengikuti kuliah yang sesusah ini. Tetapi yang mengharukan bagi saya adalah keesokan harinya ada banyak teman sekelas saya membawa buku catatan mereka, dan catatannya sudah mereka menulis kembali dengan tulisan yang cukup jelas, bisa saya baca dengan teliti. Nah, setelah itu setiap hari ada teman meminjam buku catatan mereka ke saya. Dan hal itu sampai sekarang saya masih ingat, karena saya belajar di Indonesia kalau tanpa bantuan banyak teman dan dosen pasti tidak mungkin. Selama belasan tahun mengajar di Universitas Bahasa-Bahasa Asing Beijing, sudah tercatat 3 gelombang tamatan mahasiswa dari jurusan Bahasa Indonesia. Setiap tahun, banyak siswa dari berbagai daerah di Tiongkok berbondong-bondong memajukan permohonan untuk studi bahasa Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman dan peningkatan hubungan antara Tiongkok dan Indonesia, pekerjaan sebagai dosen semakin bertambah. Selain memberikan pengetahuan tentang sastra bahasa Indonesia, saya juga lebih fokus pada penelitian terhadap ilmu dan metode pengajaran bahasa Indonesia, mengajarkan kepada siswa tentang geografi, sejarah, dan budaya Indonesia. Jadi mari kita lihat bagaimana siswa-siswi saya. Ayo berikut saya. Para pemirsa, ini adalah siswa-siswi saya. Wah, hari ini ada yang memakai baju batik. Lihat, ada yang cantik-cantik, ada yang ganteng-ganteng. Nah, sini motif yang berbeda-beda, beragam. Nah, siswa-siswi, apakah kalian tahu bagaimana hari ini kita lebih baiknya memakai baju batik? Tahu. Nah, kenapa? Hari pakai batik, bagus, betul. Karena hari ini hari Jumat. Biasanya kalau di Indonesia, hari Jumat adalah hari khusus untuk BNS, ada guru, ada dosen memakai batik di tempat kerja mereka. Mendorong pertukaran antar masyarakat Tiongkok dan Indonesia bertujuan untuk memperkuat saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya antara kedua negara, serta mencapai pengertian bersama demi pembangunan dan perdamaian melalui pertukaran dan saling belajar antara peradaban. Dari sudut pandang ini, saya merasa pekerjaan saya menjadi semakin berarti. Setelah lulus, hampir semua mahasiswa akan terlibat dalam pekerjaan yang berkaitan dengan kerjasama ekonomi dan perdagangan Tiongkok-Indonesia, serta pertukaran budaya. Mereka akan menjadi kekuatan baru dalam meningkatkan saling pengertian dan saling menghormati antara kedua negara, dan menjadi kekuatan andalan bagi perkembangan hubungan Tiongkok dan Indonesia. Berkat hubungan pertukaran budaya dan erat antara kedua negara, mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia kini memiliki lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran pendidikan internasional. Saya selalu mendorong anak-anak saya untuk aktif mengikuti program pertukaran mahasiswa, studi ke Indonesia selama 1 tahun. Selain itu, saya juga dulu bersama mahasiswa melakukan studi banding pengenalan budaya di Indonesia, agar mereka bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat dan merasakan suasana budaya Indonesia, yang juga memberikan petunjuk untuk karir mereka pada masa depan. Saya dan mahasiswa saya pernah mendampingi rombongan 100 pemuda dari Tiongkok mengunjungi Indonesia, ke Jakarta, ke Bandung, terus ke Lombok. Nah, dalam kunjungan timbal balik ini pasti ada banyak hal yang berkesan. Misalnya waktu kami berkunjung ke Indonesia, ke Kota Bandung,
Karena setahu kita Kota Bantung dalam tahun 1955 pernah mengadakan konferensi Asia Afrika yang pertama. Waktu itu Perdana Menteri kita Zhou Enlai membawa rombongan yang besar ke sana untuk ikuti konferensi itu. Nah, waktu itu kami di Bantung pernah mendamping anggota rombongan untuk mengunjungi tempat konferensi musim konferensi Asia Afrika. Setelah masuk ke situ, mahasiswa saya langsung jadi gembira karena mereka dulu hanya belajar konferensi Asia Afrika di buku pelajaran. Nah, di sana mereka bisa lihat dengan mata sendiri seperti apa penerapannya waktu 70 tahun yang lalu itu. Terus ada banyak gambar waktu rombongan Perdana Menteri Zhou Enlai ke sana dan memberikan pidato yang sangat terkenal. Pembentukan dan perkembangan mekanisme dialog dan kerjasama tingkat tinggi antara Tiongkok dan Indonesia juga menghadirkan topik baru untuk penelitian kami. Pada tahun 2017, Pusat Penelitian Pertukaran Antar Masyarakat Tiongkok dan Indonesia di Universitas Bahasa Asing Beijing resmi didirikan, dan saya menjabat sebagai wakil direktur pusat tersebut. Semakin banyak penghargaan, tentunya berarti semakin banyak tanggung jawab. Nah, ya memang pertukaran antara masyarakat antara Tiongkok dan Indonesia sekarang sudah berkembang cepat dan meliputi banyak bidang yang berbeda, misalnya di budaya, pendidikan, di media, misalnya juga. Dan yang saya paling pentingkan pastilah adalah di bidang pendidikan. Misalnya di BFSU, di kampus ini, kami mengadakan kompetisi berbicara bahasa, berpidato dalam bahasa Indonesia di Tiongkok. Itu pertama kalinya. Jadi waktu itu Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Bapak Jauhari Oramangun juga hadir pada kampus ini, dan beliau juga sangat senang bisa lihat ada kompetisi khusus dalam bahasa Indonesia di Tiongkok. Waktu itu ada hampir semua universitas yang sudah membuka jurusan bahasa Indonesia mengirimkan mahasiswa untuk ikut. Jadi skalanya sangat besar. Perkembangan teknologi dalam membawa perubahan besar dalam kehidupan kita. Munculnya kecerdasan buatan juga memberikan tantangan baru bagi banyak industri konvensional. Inovasi dan penyebaran perangkat pintar seperti earphone penerjemah yang dapat dikenakan semakin mempermudah komunikasi antar bahasa. Untuk itu, kita perlu terus beradaptasi agar pertukaran budaya Tiongkok-Indonesia dapat bergerak maju sejalan dengan perkembangan zaman. Itu pertanyaannya juga sering ditanya sama mahasiswa kepada kami, dosen-dosen jurusan Bahasa Indonesia. Dan juga ada banyak seminar yang mendiskusi persoalan tersebut. Nah, menurut saya memanglah perkembangan teknik yang canggih sekarang itu seperti kecerdasan buatan atau AI atau internet itu ada kelebihannya. Nah, itu adalah terjemahan yang bahasanya sehari-hari. Tapi kalau kita lihat kita mau seperti bertukaran antar masyarakat itu adalah komunikasi dari hati ke hati, lubuk hati yang dalam. Biasanya menyebut banyak topik yang terkait dengan budaya, terkait dengan nilai masyarakat, itu memang masih perlu penerjemahan yang diterjemahkan oleh orang yang memang tahu budayanya sendiri dan juga kenal baik budayanya negara tujuan. Nah, apalagi kalau kita belum sebut itu bahasanya bukan hanya bahasa verbal, ada juga bahasa body gesture, ada juga bahasa muka, face, mood. Itu kalau mesin AI sampai sekarang saya rasa masih kurang. Tahun depan adalah peringatan genap 75 tahun terjalinnya hubungan diplomatik Tiongkok-Indonesia.
Dan saya akan segera melebas angkatan keempat mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia saya. Saya percaya mahasiswa Tiongkok sebagai gaum profesional berbahasa Indonesia mampu memahami Indonesia, memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai bahasa, masyarakat, dan bangsa yang mereka pelajari. Dengan wawasan dan pemikiran yang unik, mereka pasti akan membangun jembatan komunikasi antara rakyat kedua negara yang membuat dialog tidak hanya sekedar obrolan dan tulisan tidak hanya terbatas pada buku. Inilah mungkin yang menjadi inti dari usaha kami sebagai dosen dan duta untuk memasyarakatkan bahasa Indonesia.